Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video rekaman untuk materi pertemuan hari ini karena kan ada sesuatu hal sehingga saya bisa menyampaikan secara offline. Kita masuk di bahasan tentang langkah-langkah serta hambatan yang bisa ada di dalam penyebaran informasi. Kita masuk dulu di dalam visi misi dari presiden ya, atau visi misi pemerintah, bahwa kita punya rencana bahwa kita harus bisa mandiri, pertama di bidang ekonomi ya, kemudian di bidang politik dan di bidang kebudayaan. Itu ya disebut sebagai Trisakti, di mana ada 9 anggota prioritas yang salah satunya itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas hidup manusia itu kita bisa lihat ukuran dari pencapaian kesehatan atau kesejahteraan. Di situ ada beberapa hal yang diperhatikan ya, bahwa pertama kita merencanakan bahwa kita punya program Indonesia Pintar, lalu program Indonesia Sehat, dan Indonesia Sejahtera dalam hal pekerjaan. Nah, sehubungan dengan program Indonesia Sehat, kita juga memiliki rencana mengenai paradigma kesehatan, kemudian penguatan pelayanan dan kesehatan, serta jaminan kesehatan untuk masyarakat. Dalam hal ini maka kita memiliki kesempatan bahwa di dalam pelaksanaan visi misi presiden ini atau pemerintah ini dalam hal kesehatan, itu kita bisa gunakan salah satunya dengan infrastruktur teknologi informasi yang di dalamnya terdapat sistem informasi kesehatan. Nah, salah satu kunci untuk mengintegrasikan sistem informasi kesehatan seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa intinya bahwa kita harus mengintegrasikan data. Dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan resource ya, teknologi informasinya sudah disediakan, sistemnya juga sudah ada, sehingga dalam atau pada akhirnya adalah bagaimana kita menerapkan sistem-sistem tersebut di berbagai layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan, yang mana penerapan sistem ini pada umumnya itu dilaksanakan secara online. Nah, kemudian dengan adanya sistem yang diterapkan secara online ya, maka kita akan mendapatkan istilahnya digitalisasi data begitu ya. Dalam hal ini nanti dengan adanya digitalisasi kita bisa melihat bahwa ketika kita atau ketika masyarakat itu ingin memperoleh akses obat-obatan, kemudian apotek misalnya, lalu misalnya pusat-pusat kesehatan, itu kita bisa lakukan atau kita bisa akses secara online tanpa harus kita ke sana kemari misalnya, tanpa ada hasil begitu ya. Tetapi dengan adanya sistem-sistem yang berbasis digital yang khususnya online, itu kita bisa akses secara bebas gitu ya, atau mudah ya begitu. Nah, artinya pemerintah dengan segala usahanya menyediakan resource ya, dari mulai perangkat yang istilahnya hardware, ya, teknologi informasi, sampai software juga sudah disediakan. Hal itu akan nantinya bisa berdampak kepada perencanaan serta hasil yang akan didapatkan berdasarkan visi misi yang tadi kita bahas begitu ya. Nah, untuk itu ya kita perhatikan bahwa ada prinsip satu data, di mana satu data ini merupakan prinsip untuk mengelola dan menyelenggarakan data gitu ya, yang bersifat akuntabel dan berintegritas. Nanti kita sudah
memiliki standar begitu ya untuk pendataan, kemudian juga ada metadata dan ada portal begitu ya. Jadi untuk format data, kelengkapan data serta channel untuk aksesnya itu sudah terintegrasi begitu ya. Jadi makanya disebut sebagai satu data begitu. Nah, sehingga di dalam hal ini adanya prinsip satu data ini kita akan memiliki semacam perangkat-perangkat atau proses konversi atau pertukaran begitu ya, atau juga kelengkapan-kelengkapan data yang sudah terstandar begitu. Sehingga dengan adanya data-data yang sudah terstandar dan lengkap, maka dengan dibantu oleh adanya portal data itu akan memudahkan masyarakat untuk mengakses data tersebut. Atau ketika kita butuh suatu informasi, maka kita tinggal akses begitu. Sehingga ada informasi yang kita peroleh. Atau sebaliknya, misal masyarakat juga bisa memberikan feedback begitu mengenai data-data ataupun informasi yang mungkin diperlukan oleh atau kelengkapan data yang ada di pusat begitu. Ya salah satunya kita dalam hal ini adalah penerapan sistem informasi kesehatan gitu ya, di fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu akan menjadi pelengkap di dalam pertama dari standar data ya dan juga metadata. Portalnya tadi kementerian sudah menyediakan bahwa nanti data-data yang kita masukkan itu ya dari masyarakat itu akan disimpan di pusat data gitu ya, di kementerian. Nah, di sini ada konsep dari penerapan SIKDA ya, Sistem Informasi Kesehatan Daerah, yang mana nanti akan melibatkan berbagai fasilitas kesehatan khususnya. Pertama kita nanti akan punya sistem-sistem yang diterapkan misalnya di bagian farmasi gitu, atau di puskesmas ataupun di bagian administrasi yang mana nanti akan dihubungkan dengan dinas-dinas ataupun sampai di level provinsi misalnya sehingga antara rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya itu bisa saling terhubung begitu ya atau nanti terhubungnya ke dinas provinsi dan sampai ke pusat sehingga dengan adanya sistem informasi kesehatan ini yang terintegrasi ya karena ini semuanya saling terhubung dan dalam format data yang sama maka itu akan bisa digunakan lebih jauhnya itu untuk stakeholder yang membutuhkan baik itu lintas kementerian ataupun bagi masyarakat misalkan ataupun ke luar begitu ya karena orang lain juga biasanya perlu untuk pendataan atau semacam survei kesehatan begitu ya. Nah rencananya dalam hal ini itu sangat ya kita akan apa namanya kita punya rencana jangka panjang untuk bidang kesehatan yang mana ini sudah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya ya menyambung dari pemerintahan sebelumnya sehingga dalam hal ini kita lihat bahwa 5 tahun pertama misalnya 5 tahun kedua sampai di 25 tahun ini ya itu ada untuk pelayanan kesehatan ya. Pertama misalnya untuk 5 tahun pertama itu baru pengembangan misalnya kemudian distandarkan bahwa setiap fasilitas kesehatan itu harus memiliki sistem informasi ya, ataupun sudah terkomputerisasi begitu. Nah, kemudian 5 tahun berikutnya kita lebih kepada bagaimana caranya pelayanan kesehatan itu lebih cepat gitu ya. Kemudian data-datanya juga lengkap valid gitu. Juga diperoleh atau istilahnya ada sharing antara government dengan orang-orang bisnis semacam misalnya antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit misalnya ataupun dengan dinas itu semuanya sudah dilakukan ya pada tahun atau pada 5 tahun kedua. 5 tahun berikutnya itu harus lebih kepada pendekatannya bisnis to bisnis maka
Di situ nanti akan ada aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal ya secara pribadi misalnya ataupun yang tersebar di masyarakat. Juga ada penerapan kesehatan artinya ya dalam bentuk satu platform yang sudah ditentukan nantinya sehingga semua stakeholder yang berkepentingan itu kita tinggal akses saja melalui platform tersebut. Selanjutnya ada layanan yang bersifat global ya pada 5 tahun berikutnya. Itu sudah mencakup bahwa layanannya ini pertama lebih cepat ya, kemudian juga bersifat global, lalu juga bisa multi resource sharing. Artinya ya segala macam resource yang diperlukan berkaitan dengan kesehatan itu lebih gampang begitu ya. Eh, Kemudian juga di situ ada penerapan kesehatan ya di setiap stakeholder yang membutuhkan. Artinya nanti kalau sekarang ini misalnya yang baru diterapkan itu hanya di fasilitas-fasilitas kesehatan saja ya untuk sistem informasinya. Tetapi nanti akan ada satu platform yang bisa juga diterapkan di orang-orang bisnis atau perusahaan misalnya. Jadi antara perusahaan dengan eh, fasilitas kesehatan itu bisa saja aplikasinya menjadi sama gitu ya atau satu untuk semua gitu. Kemudian 5 tahun berikutnya ya itu lebih luas lagi ya pemanfaatan informasinya di mana ini akan disebarkan ke seluruh masyarakat begitu ya. Jadi diusahakan pada eh, tahun ke-25 misalnya itu sudah tersebar semuanya mendekati 100% misalnya. Nah, dalam hal ini ya, meskipun kita memiliki rencana dalam jangka waktu panjang, nah dalam perjalanannya biasanya punya hambatan begitu ya. Sehingga hambatan ini yang harusnya kita bisa selesaikan di dalam proses penerapan sistem informasi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah dari akurasi data ya, biasanya ada hal-hal yang eh, apa istilahnya bertolak belakang gitu ya. Contohnya misal ketika ada nomor NIK yang sama misalnya ataupun data-data yang sama dengan nomor NIK yang berbeda begitu. Artinya akurasinya kurang terjamin gitu ya. Atau di dalam proses verifikasi misalnya eh, tidak ada begitu ya, tidak ada kontrol yang dilakukan misalnya. Jadi asal masuk saja datanya sehingga nanti di pusat itu redundan begitu ya datanya. Ada lagi tidak seragam misalnya. Sistem informasi yang diterapkan di masing-masing fasilitas kesehatan itu kan macam-macam. Ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis web misalnya. Kemudian dalam pelaporannya ada yang melalui sistem, ada yang masih manual misalnya. Maka itu data dan informasinya itu macam-macam begitu ya. Sehingga ini akan cukup menghambat begitu. Apalagi nanti dalam proses pelaporan eh, antara data-data dalam bentuk digital dengan data-data dalam bentuk dokumen yang ditulis manual itu sangat berbeda sekali begitu ya. Sehingga itu perlu diperhatikan kembali. Kemudian dalam proses integrasi ya antara fasilitas kesehatan di daerah baik itu puskesmas maupun rumah sakit itu biasanya sulit gitu ya karena adanya format pelaporan. Jadi yang di rumah sakit begini formatnya, yang di puskesmas ataupun yang di klinik-klinik begini. Sehingga berbeda begitu. Makanya tadi rencana dalam pelayanan kesehatan dalam jangka waktu panjang itu diusahakan ada satu platform yang bisa diakses oleh semua orang dengan tipenya sama begitu ya, atau platformnya sama. Kemudian hambatan selanjutnya adalah informasi yang diperoleh tidak lengkap begitu ya. Artinya ya dalam proses penanganan pasien nantinya misal ada kesalahan dan lain sebagainya itu eh, datangnya kan dari daerah dulu begitu ya. Dari daerah kemudian dilaporkan ke dinas ke kabupaten ataupun ke provinsi
sampai di pusat. Tetapi ketika sudah disampaikan ke pusat, maka ketika dilihat lagi misalnya data tersebut itu tidak valid begitu ya, sehingga ini akan mengganggu kelengkapan dari data-data yang sudah dilaporkan. Lalu juga ini berkaitan dengan file data yang terpisah ya. Seperti tadi misalkan ada yang manual, ada yang digital, ada misalnya format datanya dari puskesmas atau dari klinik ataupun dari rumah sakit, itu semuanya terpisah-pisah begitu ya. Sehingga perlu diintegrasikan. Yang selanjutnya adalah proses data dilakukan dengan manual. Ini yang tadi disinggung ya. Maka eh, jalan keluarnya adalah kita menyediakan resource semacam sistem informasi ya yang didukung oleh teknologi informasi yang bisa nantinya untuk diakses oleh siapa saja dan juga bisa dikirim dari mana saja agar nantinya dalam proses pelaporan ya pertama bisa lengkap dan dalam perjalanannya itu menjadi lebih cepat begitu. Itu adalah beberapa hambatan yang ada di dalam proses penyebaran informasi, khususnya di bidang kesehatan. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama kita meningkatkan jumlah dan kualitas dari sarana prasarana. Jadi yang tadinya misal dalam satu klinik itu hanya satu komputernya, maka ditambah lagi jadi tiga misalnya. Sehingga nanti dalam proses pencatatan, pengumpulan data itu menjadi lebih cepat begitu. Lalu misalnya ya ini lebih lebih diutamakan adalah di daerah-daerah yang aksesnya rendah begitu ya. Di apa di pedalaman misalnya ya karena kan itu media apa medannya ya medan untuk mencapai lokasi di pedalaman itu cukup sulit gitu ya. Ada yang harus naik ke gunung misalnya, ada yang melewati sungai atau lewat dulu hutan baru sampai di daerahnya misalnya. Nah itu kan merupakan salah satu kesulitan atau hambatan di dalam penyebaran informasi. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita harus meningkatkan jumlah layanan atau jumlah perangkat-perangkat yang mendukung teknologi informasi. Buat tower misalnya di daerah pedalaman supaya nanti aksesnya tanpa kabel misalnya. Itu lebih mudah. Atau misalkan di daerah-daerah yang eh, ya semacam laut dan sebagainya itu gunakan misalnya komunikasi satelit misalnya. Itu lebih gampang ya dibandingkan dengan posisinya yang sulit gitu ya. Kalau mengandalkan komunikasi dengan kabel. Lalu selanjutnya ada penanggulangan gizi, di mana nanti ini yang fokus utamanya adalah ibu hamil dan anak-anak biasanya. Maka nanti fasilitas kesehatan selain dari menyediakan resource untuk teknologi informasi, maka ada ya perbaikan gizi begitu ya. Selanjutnya juga pengendalian penyakit begitu ya. Karena ini nanti berkaitan dengan data-data yang disimpan di dalam sistem. Jadi semakin banyak atau semakin layanannya itu ditingkatkan ya, ya mudah-mudahan kedepannya bahwa kesejahteraan kesehatan itu bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Karena bayangkan kalau misal dalam proses ya penerapan teknologi informasi ini tetapi tidak didukung dengan eh, ya istilahnya semacam fasilitas kesehatannya ya obat dan lain sebagainya itu ya tetap aja gitu ya maka kesejahteraan kesehatannya tetap aja begitu relatif naik begitu nantinya. Selanjutnya ada pembiayaan ya dan efisiensi anggaran di mana nanti ya berkaitan salah satunya tadi ya kenapa kita harus eh, mendigitalkan data dan informasi kesehatan itu salah satunya adalah efisiensi anggaran. Jadi pemindahan dokumen-dokumen yang tadinya harus dibeli ya atau harus
ya dikumpulkan dan dibeli dalam harga yang cukup mahal, itu kita cukup dengan mencatat dalam bentuk file lalu dikirim tanpa harus misalkan menyewa apa jasa pengiriman misalnya ataupun yang lainnya. Itu kan lebih efisien dari sisi ekonomi atau penggunaan anggaran. Sehingga nanti penggunaan anggaran ini bisa dimanfaatkan ke eh, fokusnya tadi misalkan perbaikan gizi, pembelian fasilitas kesehatan, obat-obatan misalnya. Kemudian ada peningkatan jumlah jenis dan mutu gitu ya dari tenaga kesehatan, artinya bahwa nanti pendukung salah satu pendukung untuk penyebaran data adalah adanya SDM. Jadi SDM-nya harus juga disediakan. Nah, SDM ini juga harus didukung dengan artinya ya nanti ada kesejahteraannya juga begitu ya. Jangan sampai SDM-nya itu eh, misalnya di satu klinik tidak ada yang memegang ini ya sistem informasi untuk kesehatan. Lalu ditugaskan kepada perawat misalkan. Nah, maka dikarenakan ada dua jabatan ya sebagai operator dengan perawat, artinya nanti ya harus ditambah lagi kesejahteraannya juga. Seperti itu kira-kira. Nah, nanti juga kita harus menyediakan atau meningkatkan ketersediaan ya jangkauan mutu dan penggunaan obat. Itu tadi masuknya di apa pengendalian ya, pengendalian penyakit dan perbaikan gizi. Kemudian juga kita harus meningkatkan manajemennya ya atau administrasinya, baik itu ya, istilahnya di bidang hukum, kemudian pengembangan kesehatan, kemudian dalam teknologi kesehatan itu kita harus kembangkan ya manajemennya sehingga nanti pengaturan-pengaturan kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran gitu ya. Jangan kebijakannya itu hanya berupa formalitas saja begitu ya. Tetapi dengan adanya manajemen yang sudah ditentukan sehingga penggunaan teknologi informasi ataupun sistem informasi ini akan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Yang terakhir, kita juga bisa meningkatkan promosi ya kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan masyarakat lagi. Ada relawan ataupun ya ada orang-orang yang ditugaskan untuk mempromosikan terkait pentingnya kesehatan. Atau contoh kemarin kasus ada COVID misalnya, maka di situ nanti akan ada relawan-relawan yang ditugaskan untuk mempromosikan bahwa vaksin COVID itu penting ketika adanya ya kejadian semacam 2 tahun kemarin misalnya ya dari 2 tahun kemarin seperti itu. Jadi untuk hari ini ya itu saja ya terkait dengan hambatan serta langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendukung eh, penyebaran informasi kesehatan. Terima kasih. Saya tutup saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.